tidak akan pernah dekat dengan leluhur berdarah. Itu tampak seperti monster dan memiliki bau yang menyengat, berdarah, dan busuk. Dan sekarang, Putri Wenxing mulai menghibur leluhur berdarah itu sebagai seorang anak. Oke, mari kita bicarakan saja. Kamu benar-benar menjadi bayi, dan tidak ada yang berani mengolok-olokmu. Karena menurut Taoisme Bai Guanxing yang ditingkatkan, leluhur bayi darah ingin menjadi seorang anak, jadi dia harus berkultivasi kepada kaisar besar. Seorang kaisar agung berdiri di depannya, dan bahkan jika dia menjadi anjing berekor botak, semua makhluk hidup hanya bisa bergidik kagum. Selain itu, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, kamu tidak akan bisa menjadi kaisar yang hebat. Hahaha. Nah, jangan lari. Ketika Lao Su menjadi kaisar, aku memenggal kepalamu. Seberapa tinggi kamu ketika Lao Su melihat? Petik 2. Setelah pertarungan panjang di Istana Kailin, saya melihat Bai Guanxing meraih leluhur bayi berdarah yang mengejar Qin Yichen dengan pisau daging. Yah, avatar saya akan mengukir ulang totem penyihir, dan dewa ada di Yu Tiangwan, mencari kesempatan untuk mendapatkan langit. Tak terkalahkan sekali. Yao Yuekong juga menahan senyum. Aku juga akan pergi ke Yu Tiangwan nanti. Lagi pula, Tian Wudi sekarang adalah seorang kaisar. Nenek moyang bayi darah mencibir 2 kali. Yedi, karena dia merasa bahwa kaisar iblisnya dapat dibandingkan dengan kaisar Tian Wudi. Setelah melihat ini, Yao Yuekong balas menatap. Mengapa kamu tidak datang ke sini juga? Petik 2. Baik. Petik 2. Leluhur berdarah itu tampaknya marah. Poin kuncinya adalah dia tidak ingin semut klan Kaisar Ke merasa bahwa dialah yang menyebabkan mereka menderita. Tetapi segera, leluhur bayi darah tidak berencana untuk pergi. Tetapi menatap Qin Yichen dengan niat baik. Tidak, saya tidak bisa pergi. Tuan, Anda dapat pergi bekerja jika Anda memiliki sesuatu. Atau saya akan membantu Anda menyesuaikan ini. Bajingan. Petik 2. Sambil menyeringai, leluhur bayi darah berjalan menuju Qin Yichen. Ayo, leluhur, saya dapat dianggap berpengetahuan luas. Saya tidak dapat bertanya berapa banyak orang yang bersujud untuk meminta keterampilan saya. Qin Yichen langsung melintas, menghindari rekomendasi diri leluhur berdarah yang bersemangat, dan bahkan belajar sendiri. Ini jelas untuk membalas dendam pribadi. Tidak, cukup bagiku untuk berlatih sendiri. Dalam hal ini, Bai Guanxing juga sedikit terkejut. Apakah ini berencana menjadi guru? Petik 2. Masih pagi untuk meninggalkan guru. Saya tidak akan bisa melakukan perjalanan ke alam semesta kuno. Ini memang bermanfaat. Saya akan memahaminya sendiri terlebih dahulu. Jika saya bingung, saya akan menemukan Anda. Qin Yichen kembali ke aula umum besarnya. Tetapi tidak lama kemudian, dia melihat Ke Wenjing datang untuk melaporkan bahwa itu adalah serangan musuh. Dan Xuan Tianwei memprovokasi dan menyerukan pertempuran di luar celah. Ini membuat Qin Yichen tercengang. Apakah mereka tidak tahu bahwa aku kembali? Petik 2. Ya, tapi saudara ipar, mereka juga menamaimu dengan nama dan ingin melawanmu. Petik 2. Ini membuat Qin Yichen semakin bingung. Siapa yang memberi mereka keberanian? Petik 2. Ke Wenjing berpikir sejenak. Seharusnya Kaisar Yuan Tian. Memang benar Kaisar Yuan Tian tidak palsu. Karena Qin Yichen mengerti apa yang sedang terjadi ketika dia memikirkannya. Tembakan leluhur berdarah sekali sudah cukup untuk melukai pengadilan surgawi. Dan itu mungkin bahkan lebih menakutkan bagi Yuan Tiandi. Namun, setelah ketakutan, Kaisar Yuan Tian akan lebih bahagia. Karena ketika mereka membawa kembali leluhur bayi darah, mereka juga menyinggung yang tak terkalahkan. Dengan koneksi dan metode Kaisar Yuan Tian, awal dan akhir masalah ini mungkin tidak terdeteksi. Bahkan Qin Yichen memiliki intuisi bahwa Kaisar Yuan Tian tahu bahwa Bai Guanxing tidak meminta Tiang Wan, dan bahwa Tian Wudi sudah mulai membalas. Ini tidak sulit untuk berspekulasi. Karena jika leluhur bayi hemostatik bukan satu-satunya yang melakukan tembakan hari itu, setidaknya satu orang mungkin harus mati. Dan keluhan antara Tian Wudi dan leluhur berdarah, Kaisar Yuan Tian juga harus tahu. Hari ini, Tian Wudi bermusuhan dengan mereka, dan Tian Ting menganggap mereka sebagai duri di mata mereka. Bagi Kaisar Yuan Tian, musuh-musuh bukanlah teman. Mungkinkah Kaisar Yuan Tian bersekongkol dengan Tian Wudi? Petik 2. Qin Yichen memikirkannya, tetapi dia tidak berpikir itu sangat mungkin. Karena dia tidak berpikir bahwa yang disebut Kaisar, dapat bertindak dengannya karena karakternya yang tak terkalahkan. Dan Kaisar Yuan Tian juga tahu kengerian Tian Wudi. Bagaimanapun, tujuan terakhir pada masa itu adalah Raja Dewa. Tetapi bahkan jika tidak ada kolusi, tidak sulit bagi Kaisar Yuan Tian untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia mengganggu Wen Tianguan dari waktu ke waktu, untuk memberi Tian Invincible yang bersembunyi dalam kegelapan dengan lebih banyak peluang. Memikirkan hal ini, Qin Yichen tertawa. Dan dia melambaikan tangannya. Pergi. Anda tidak perlu memberitahu saya jenis ikan dan udang kecil ini di masa depan. Ah, ya, Raja Surgawi mana yang akan memerintah penjaga langit? Petik 2. Kamu memberitahu mereka bahwa jika kamu ingin melawanku, itu harus setidaknya pada tingkat Raja Surgawi atau Shenzhen Ran.
Kakak ipar yang baik. Petik 2. Kewenjing segera mengangguk, dan sekarang dia telah berubah menjadi pengikut kecil saudara iparnya. Dan dia bahkan tidak merasa bahwa saudara iparnya agak sombong untuk mengatakannya. Itu benar, saudara ipar itu supernatural. Jika bukan karena kesempatan yang salah, raja pasti sudah terbunuh sejak lama. Petik 2. Kewenjing pergi, dan Qin Yichen tidak mengambil hati masalah ini. Pelecehan ikan dan udang kecil semacam ini tidak akan terganggu di masa depan. Tetapi dikatakan bahwa Kaisar Yuan Tian berani mengirim tentara berat. Qin Yichen tersenyum, tapi tiba-tiba matanya berkilat. Tunggu, musuh-musuh adalah teman. Antara Invincible dan Kaisar Yuan Tian hari itu, apakah dia akan menjadi musuhnya sendiri? Mungkin tidak ada musuh dalam kehidupan ini, tetapi jangan lupa bagaimana Tian Wudi mati di kehidupan sebelumnya. Ya, saudara Stargazer juga mengatakan bahwa raja-raja dewa itu juga sangat tertarik pada Tian Wudi. Petik 2. Jika ini masalahnya, maka Kaisar Yuan Tian tidak hanya ingin membalas mereka, tetapi juga ingin menggunakan kesempatan balas dendam untuk membalas mereka. Ini mungkin bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, di belakang Kaisar Yuan Tian adalah leluhur kulit hitam. Selain itu, dengan begitu banyak konfrontasi dengan Yuan Tiandi, Qin Yichen juga tahu bahwa yang pertama jelas bukan yang biasa-biasa saja, melainkan sarana yang hebat. Bahkan sekarang, dia belum melihat kekuatan sejati Yuan Tiandi. Aku ingin membunuh 2 burung dengan 1 batu? Tapi aku bisa menebaknya, mengatakan bahwa yang tak terkalahkan tidak lebih buruk dari saudara pengamat bintang, jadi aku bisa mendeteksinya bahkan jika aku memikirkannya. Qin Yichen mencibir 2 kali. Tetapi kemudian senyum itu membeku. Karena, apakah Tian Wudi menebaknya atau tidak, Yuan Tiandi tidak akan kalah. Karena selama dia mengirim pasukan untuk terus-menerus mengganggu Wen Tianguan dan menciptakan peluang bagi Tian Wudi untuk menyerang dan membalas, maka bagi Kaisar Yuan Tian, anti pencuri yang dianggap sebagai duri di matanya telah mengalami malapetaka. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Ini sama dengan Tian Wudi, yang terakhir dalam kegelapan, dan mereka cerah. Selama mereka mengambil tindakan pencegahan dan menghabiskan energi dan kewaspadaan untuk ini, Tian Wudi sudah mengambil keuntungan. Ini adalah strategi. Strategi ini sebenarnya sangat sederhana untuk dibicarakan, tetapi kesulitannya adalah begitu strategi itu keluar, musuh akan menderita apapun yang terjadi. Tapi Qin Yichen tertawa juga. Dia siap. Bukankah Yuan Tiandi ingin mengirim tentara untuk mengganggu setiap hari, sehingga Wen Tianguan tidak bisa damai? Tidak apa-apa. Suatu hari dia benar-benar menebas dengan sinar pedang. Tidak peduli berapa banyak dia bisa membunuh. Membunuh 100.000 tentara surgawi juga membunuh. Setelah Daoxin menjadi kosong, Qin Yichen mengeluarkan metode yang dia temukan dari tanah malam abadi, yang juga menyebabkan leluhur bayi darah dirasakan oleh Tian Wudi lagi.